Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Aryawangga dari kelas 224. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar pengantar teknologi sistem informasi manajemen tentang database manajemen sistem. Yang pertama itu ada komponen sistem basis data. Terdapat 4 komponen pokok dari sistem basis data. Yang pertama itu ada data tetap. Kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contoh data pribadi mahasiswa. Yang kedua itu ada data tidak tetap. Data tidak tetap merupakan kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contoh data studi mahasiswa. Yang ketiga itu ada data yang bertambah menurut waktu. Kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tidak tetap. Contohnya itu data transkrip nilai. Yang kedua ada hardware, terdiri dari semua peralatan hardware komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem basis data. Antara lain 1 komputer, 2 hard disk, 3 removable disk, 4 media atau perangkat komunikasi. Yang ketiga itu ada software, berfungsi sebagai perantara antar pemakai dengan data fisik pada database, dapat berupa database management system atau DBMS, dan program-program aplikasi dan prosedur. Yang terakhir ada user, pengguna basis data yang berinteraksi secara langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada database administrator, yang membuat basis data dan mengkontrol akses ke basis data. Yang kedua ada programmer, yang membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBE dan pemakai akhir. Yang ketiga ada end user, yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Database Management System atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur, tersimpan, dan dapat diakses dengan mudah. Tujuan utama Database Management System adalah untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan data dalam suatu basis data secara efektif dan efisien. Berikutnya ada fungsi DBMS. Yang pertama itu data definition. DBMS harus dapat mengelola pendefinisian data. Yang kedua ada data manipulation. DBMS harus dapat menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data. Yang ketiga ada data security dan integrity. DBMS harus dapat memeriksa keamanan dan integritas data didefinisikan oleh DBA. Yang keempat ada data dictionary. DBMS harus dapat menyediakan data dictionary atau kamus data. Yang kelima ada data recovery atau konkurensi. DBMS harus dapat menangani kegagalan pengaksesan database yang dapat disebabkan oleh kerusakan sistem, kerusakan disk, dan sebagainya. Yang keenam ada performance. DBMS harus dapat menangani pekerjaan dari semua fungsi seefisien mungkin. Selanjutnya ada bahasa dalam DBMS. Yang pertama Selanjutnya ada bahasa dalam DBMS. Struktur Query Language atau SQL adalah bahasa standar basis data yang digunakan aplikasi atau pemakai untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. SQL dibagi menjadi 2, yaitu Data Definition Language atau DDL, SQL yang digunakan untuk mendefinisikan basis data. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, data pada basis data, SQL yang digunakan untuk mengakses dan mengelola. DDL dapat membuat tabel baru, membuat indeks, dan menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain-lain. DML berguna untuk melakukan manipulasi pada suatu basis data, dapat berupa penambahan, penghapusan, perubahan data pada suatu basis data. Berikutnya ada istilah dalam DBMS. Yang pertama ada enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi. Contoh rumah sakit atau administrasi pasien, universitas atau database nilai. Yang kedua ada entitas atau table, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contoh database nilai, entitas mahasiswa mata pelajaran. Yang ketiga ada atribut atau field, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili entitas. Contoh entitas mahasiswa dengan NIM, nama underscore mahasiswa, alamat, dan lain-lain. Yang pertama itu ada data value, yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data, elemen, atribut, atau field. Contoh field nama, underscore mahasiswa alpha, bravo, charlie, dan lain-lain. Yang kedua ada record atau tuple, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas atau tabel secara lengkap. Yang ketiga ada file atau record, yaitu sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dan yang terakhir ada kunci atau key elemen data, yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas atau tabel dari suatu kumpulan entitas atau tabel.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.